Selamat pagi saudara-saudari semua. Kita hari ini melihat kitab Efesus pasal 6 di pasal yang terakhir di dalam satu kitab Efesus. Paulus mengajar gereja Efesus bagaimana perlahan untuk tumbuh dewasa, bahkan sampai Paulus beritahu tentang rahasia. Dia tahu bahwa jemaat Efesus tidak mengerti, tetapi Paulus bersyukur dan berdoa untuk mereka. Dan seterusnya di pasal 4 dan 5 dan 6, dia perlahan untuk mengajar jemaat ini bagaimana sungguh-sungguh di dalam Kristus, bagaimana bertumbuh jiwa Kristus. Bahkan sampai di pasal sebelumnya dia mengajar bagaimana menjadi jemaat kemuliaan. Di pasal kelima di ayat 26 dan 27, di situ dikatakan untuk menguduskan jemaatnya untuk menjadi gereja mulia, disucikan, menempatkan jemaat di hadapan Allah dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut. Ini menyatakan seperti hubungan suami istri, yang menyatakan hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Dan seterusnya di pasal 6, saya meneruskan di pasal sebelumnya dan saya memberi tema di dalam Kristus menjadi jemaat kemuliaan. Dalam Kristus menjadi jemaat kemuliaan atau gereja kemuliaan. Di sini dikatakan latar belakang gereja Efesus. Dia tahu setelah gereja di kebangkitan, dia mendirikan gereja ini, dan di tempat ini menghadapi banyak perang rohani. Jadi jemaat ini bertumbuh sangat sulit. Kuasa berhala di masa itu dan juga sangat besar, dan tradisi di masa itu juga satu peperangan, dan di masa itu para jemaat untuk mengerti kebenaran itu sangat sulit. Paulus di sini terus memberikan petunjuknya bagaimana menjadi jemaat tanpa cacat atau kerut, menjadi jemaat yang kudus, sebab di tempat ini mudah sekali untuk dicemari dalam hubungan peperangan, latar belakang tradisi. Kemudian di ayat pertama pasal 6, di poin pertama dengan tema jemaat kemuliaan dua generasi diberkati, ayat 1 sampai dengan 4. Menjadi jemaat yang kemuliaan selain hubungan berdasarkan hubungan suami istri. Seterusnya Paulus mengatakan hubungan dalam dua keturunan. Ayat pertama, Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah perintah yang penting, seperti nyata janji dari Injil itu. Di sini selain hubungan suami istri, dan ada bagian untuk kita bertumbuh, yaitu hubungan kita dalam dua generasi. Pertama dinyatakan sebagai anak-anak untuk taat kepada orang tua di dalam Tuhan, dan harus hormat kepada ayah dan ibu. Dan ini juga dalam versi Lohati kita banyak merentungan dalam arti aslinya, yaitu kita di dalam Tuhan harus menghormati ayah dan ibu, dan kita harus melihat Allah menciptakan kita bersamaan waktu. Allah lewat ayah dan ibu kita untuk memberkati kita. Ayat ketiga, ayat 1 dan 3 juga. Ini adalah penting untuk menyatakan janji. Di sini satu jemaat dalam kemuliaan, kita diberkati
kita diisi dengan kemuliaan Allah. Kita semua orang punya tokoh identitas kita sendiri untuk mendirikan jemaat dalam gereja Efesus. Bagi kita hari ini 611 gereja 611, kita sering menyatakan harus menjadi gereja jemaat di atas segala yang ada dan juga gereja kemuliaan. Ini bukan hanya kepada Pastor Joshua dan Simo atau menjadi jemaat kemuliaan hanya imam, lewi, dan staf gereja. Ini tanggung jawab mereka sendiri, tetapi ini adalah bagi kita semua orang, sebab kita semua punya peran kita masing-masing dan semua orang tidak bisa menghindar. Dan diantara kita belum tentu punya anak kandung kita sendiri, tetapi kita pasti adalah anak kita sebagai anak-anak kandung kita. Kita harus menghormati ayah ibu sebagai jemaat kemuliaan dan juga kunci sebagaimana jemaat yang diberkati. Dan bagi saya, dalam pertumbuhan saya tidak tahu apakah kamu pernah mengalami pada waktu kamu di masa puber, pertumbuhan pertama, peperangan mulai dimulai. Dan bagi saya di zaman saya dengan sekarang sama anak saya sangat merasakan anak saya di seluruh dunia. Sepertinya untuk hormat kepada ayah dan ibu bukan satu perkara, tetapi perlahan dalam pertumbuhan untuk menghormati ayah dan ibu itu seperti peperangan, sebab di dalam kita punya pengalaman kita sendiri dan pendidikan kita sendiri. Dan semakin kita bertumbuh, orang ayah ibu kita semakin bertambah tua, perlahan kita akan berpindah peran. Kita menjadi orang yang memelihara ayah dan ibu kita. Apakah kita bisa terus untuk menghormati ayah dan ibu kita? Ini yang diajarkan Efesus kepada jemaat Efesus. Ini yang diajar Paulus kepada jemaat Efesus. Kita sebagai anak-anak, kita harus mempunyai peran, dan kita berperan pada peran ini untuk menghormati ayah dan ibu. Ini mempunyai janji yang membawa berkat. Dan sebagai bapak-bapak di ayat 4, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ayat 1 dan keempat di sini juga disebut di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, taat di dalam Tuhan, taat dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bersamaan juga kita baik ayah dan ibu. Kapan kita bisa membangkitkan amarah di hati anak-anak kita? Yaitu pada saat kita merasa anak kita tidak mendengar kita, di dalam kita mulai merasakan seperti tidak dihormati. Perlahan emosi kita mungkin membara. Normalnya kebanyakan anak-anak yang membangkitkan amarah kita, tetapi kita sebagai ayah atau bapak-bapak, kita tidak bisa berdaya untuk mengatasi amarah di dalam hati kita. Saya tidak tahu apakah kalian pernah mengalami sebenarnya kamu sangat mencintai anakmu, kamu tahu kamu tidak boleh marah. Terlebih lagi di saudara-saudari di gereja 611, anak kita, istri kita bisa menolong kita, kita tidak boleh membangkitkan amarah kah? Tetapi apakah perkataan kita membawa duri? Aku tidak marah, tetapi dalam perkataan mulai seperti ada duri-durinya. Bagi anak-anak sama saja, mereka akan takut dan akan merasakan amarah dari ayahnya. Ini adalah nasihat dari Paulus dan juga nasihat bagi kita semua orang yang sebagai ayah atau bapak-bapak, dan bagi saya sendiri. Dan anak-anak saya usianya masih kecil, dan saya mulai merenungkan saya sebagai seorang ayah. Saya melindungi anak saya apapun mereka tidak mengerti. Dia cuma 3 tahun, mengapa dengan permintaan yang tinggi
perlahan dia akan ini adalah kita menyatakan kebenaran diri kita sendiri, tetapi perlahan kita akan menjadi ayah yang mudah marah, bukan terus menasehati berulang kali. Kamu tidak mendengar, maka jatuh. Apakah kamu tidak mendengar? Dia telah jatuh, dia luka, tetapi bisa mengulangi perkataan kita 3-4 kali sampai isi pun sudah tidak sabar. Ini adalah sifat manusia. Jangan dikira peperangan ini mudah untuk berperang. Dan saya sendiri berkata saya, untuk masa depan saya, perangan ini makin sulit untuk berperang. Semakin umur, mungkin saya akan semakin egois, dan ditambah pengetahuan anak saya semakin banyak. Ada Nabi berdoa untuk anaknya, cara pembicaraan akan cepat mengatasi saya dengan kristal, dan saya di mimbar bisa sebagai terang gereja mulia. Tetapi dalam hubungan dalam keluarga, dalam hubungan keakraban keluarga, kita harus mendapatkan kemuliaan dalam gereja jemaat ini, agar hubungan kita seluruhnya di dalam Tuhan. Dan saya bersyukur dalam gereja banyak sekali dalam ibadah kebaktian untuk keakraban membawa saya pengharapan. Dan saya ingat waktu di hari Bapak di Fuli, saya melihat Tung dan Amai. Waktu saya melihat mereka bersama dua anaknya di atas mat, saling untuk terbuka, saling menghormati. Pada saat ayah dan ibu minta maaf kepada anaknya dan penerimaan mereka, pada saat anak menyatakan penghormatan kepada ayah ibunya, itu saya melihat kemuliaan Allah. Pada saat itu di para jemaat bersama anak-anak mereka pun melihat adegan ini pada menangis. Kemuliaan mula jemaat dimulai dari hubungan, bukan seberapa banyak kita menginjilkan, tetapi dari inti kekeluargaan kita. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita di dalam Tuhan, keakraban kita dalam keluarga kita bersama, membangun jemaat, membangun tubuhnya Kristus. Seterusnya di ayat 5 dan 6, ini bersamaan menyatakan dua status. Pertama, hamba dan tuannya. Ayat 5 dan sampai dengan 8, bagaimana menjadi jemaat kemuliaan sebagai seorang hamba. Seperti tadi yang dikatakan sama, yaitu semua orang punya bagian, kita semua orang, kita punya otoritas yang di atas kita. Di tempat kerja pasti ada, di dalam masyarakat pun punya, di rumah pun punya. Di sini spesial dikatakan di ayat kelima, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Di sini Paulus membuat satu garis. Kita tahu di kota Efesus semua punya pekerjaan, bahkan di tengah-tengah mereka di gereja pekerjaannya juga sebagai hamba. Dan hamba dari tuan dari hamba ini, berapa orang mereka adalah orang Kristen? Saya percaya sedikit, sebab kota penyembahan berhala yang dipenuhi oleh masyarakat dengan tradisi Athena, kebanyakan tuan-tuan mereka tidak di dalam Kristus,
Dan maka di situ Paulus mengajarkan sebagai hamba untuk taat kepada tuannya, takut, gentar, dan tulus, sama seperti taat kepada Kristus. Di dalam jemaat, semua anak-anak kita adalah bagian dalam Kristus. Kita juga punya bagian kita dalam masyarakat, tetapi kemuliaan harus dibawa di tempat kerja kita, melihat Tuhan kita mendengar Tuhan kita seperti taat kepada Kristus. Dan kemudian jangan hanya di hadapan mereka saja menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang segenap hati melakukan kehendak Allah. Sesungguhnya kita tidak perlu ditempat sebagai Kristen, tetapi kita hanya mengerjakan pekerjaan kita sendiri. Pada saat kita di tempat kerja kita dengan sungguh-sungguh melakukan hendak hati kita, dengan segenap hati kita mengadakan kegiatan hubungan dengan pemimpin kita. Bagi orang seperti kita sebagai hamba Kristus, maka orang di dalam hidup kita melihat Kristus, dan bukan untuk terus-menerus untuk menyenangkan hati orang. Jangan hanya di hadapan mereka mata saja untuk melayani, tetapi semua timbul dari dalam hati. Pada suatu hari kita di tempat kerja kita selalu mengingatkan kita Tuhan kita yang sesungguhnya, yaitu Kristus. Tetapi bagaimana mengingatkan kita melayani dalam Kristus, yaitu dengan memandang pandangan pada pemimpin kita, demikian juga dengan sejajar. Walaupun pemimpin kita belum tentu orang Kristen, orang yang mengasihi Tuhan, tetapi apa yang mereka kerjakan, yang kita kerjakan kepada kita menggunakan berapa tiang-tiang ini terlebih dahulu, yaitu lebih anugerah dahulu baru kebenaran, dan inti ini ada di dalam kita, tetapi belum tentu kepada bos kita. Kita tidak perlu menggunakan ukuran ini kepada atasan kita. Tetapi kalau kebenaran ini kita hidupkan, konsep dari gereja kita hidupkan, maka orang akan melihat, Allah melihat. Yang terpenting di ayat ke-8, bahwa yang menerima balasan itu kita sendiri. Di sini perjelaskan menerima balasan dari Tuhan. Sungguh kita akan menerima balasan dari Tuhan. Kita menggunakan pandangan ini untuk menghidupkan jiwa Kristus dalam tempat kerja kita, baik dimanapun kamu berada. Allah melihat kita bagian dari kemuliaan jemaat atau gereja, bukan hanya Sabtu Minggu, hari Senin pun sama. Sesungguhnya kita adalah gereja dimanapun kita berada, di situ jemaat berada. Bagaimana kita menghidupkan jiwa Kristus? Kristus ada di kerja, kita tidak perlu untuk terus memikirkan bagaimana di dalam kantor saya, di tempat kerja saya dipenuhi dalam penyertaan Tuhan. Begitu banyak rekan kerja, bahkan atasan mereka tidak percaya Tuhan. Tapi kesusahan yang kita hadapi tidak sesusah di jemaat masa lalu. Tapi kita hidupkan jiwa demikian, Allah pasti akan memberi upah kepada kita. Di 611 kita banyak mendengar kesaksian. Kita sungguh menjalankan inti-inti ini yang memberi upah kepada kita, yaitu Allah kita, dan kita akan diberkati. Kita akan mengalami kasih karunia Tuhan
yang seperti dikatakan di dalam Alkitab. Dan di ayat 9 juga dikatakan, kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkan ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga. Dia tidak memandang muka. Baik kita tuan atau hamba, kita dalam satu Allah, satu Tuhan. Atau perlahan kita menjadi seorang pemimpin atau kita sebagai ketua sel, kadang pandangan kita bisa berubah. Kita bisa banyak permintaan kepada orang. Kita akan mulai menghakimi. Kita sebagai ketua sel kita pun pernah mengalami, saya percaya. Setiap kamu menyebut nama anggota sel ini, kamu mengatakan tempat yang bisa dinaikkan, itu pasti sebab kita telah menjadi seorang pemimpin. Tetapi di sini mengingatkan kita, dia tidak memandang muka. Bagi kita semua, kita mempunyai Allah, dan bagi orang yang kita gembalakan, kita serahkan di dalam Tuhan. Ada Allah yang di surga melihat kita dan penyediaan, dan dia ada di tengah-tengah kita. Poin ketiga, jemaat kemuliaan kemenangan besar ayat 10 sampai dengan 20. 10 ayat sampai 20 ini ayat yang yang sangat kita kenal, yaitu pelengkapan senjata rohani. Kita harus menghidupkan jiwa seperti Kristus, bukan hanya kita di rumah, bukan hanya di tempat kerja kita. Dan di sini memberitahukan kepada kita, Paulus menuliskan satu rahasia. Dia berkata, bukan hanya ada hal di dunia ini, dan juga kita harus mengerti hal rohani. Kenyataannya di ayat ke-10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Mengapa di sini dia mempertegaskan kita harus berpegang kepada Allah? Sebab Paulus menghadapi gereja Efesus, dia melihat jelas kenyataan di dalam dunia spiritual. Dia tahu seberapa besar peperangan rohani ini. Kalau kita tidak di dalam Kristus, peperangan ini kita sulit untuk menang. Dan bagaimana kita bisa menang? Kita bisa mengatasinya. Kemudian di ayat 10 sampai dengan 17 dia menulis, yaitu tentang seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan ini bagi saudara-saudari kita juga sangat hafal. Seringkali kita mudah untuk menghafalnya. Tetapi di sini menerangkan, yaitu Paulus, dia di dalam penjara. Dia seperti diberi wahyu dari Allah. Mengapa harus menggunakan perlengkapan senjata? Waktu itu Paulus di dalam senjata yang ia lihat, yaitu tentara Roma. Seluruh perlengkapan senjatanya ada di tubuhnya, rapi. Dibandingkan dengan jemaat Efesus, kalau mereka punya konsep dalam peperangan, mereka tidak siap. Seluruh perlengkapan ilahi, yaitu mengajar jemaat Efesus untuk siap siaga dan telah siap. Sebab di bagian yang tidak kamu lihat, penguasa-penguasa, pemerintah penghulu dunia gelap melawan roh-roh jahat harus berjuang. Kita harus mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah supaya dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat dan tetap berdiri sesudah kita menyelesaikan segala sesuatu. Kita renungkan, Paulus masih di dalam gereja, di dalam penjara, dan di masa itu jemaat menghadapi selalu mereka
berhadapan dengan ajaran sesat, mereka terus di hari-hari pelawan ini harus menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita tetap berdiri di hari-hari yang jahat ini. Caranya yaitu berdiri tegap, berikat pinggang pada kebenaran. Ya, kita harus sering-sering merenungkan firman Allah dengan berbaru jira dengan keadilan. Kita sering-sering berjalan dalam keadilan dan jujur. Pada saat kita dalam terang, kita jujur, setiap keputusan kita dengan keadilan Tuhan mengambil keputusan, maka pemerintah Roma tidak bisa menuduh kita, dan musuh pun tidak bisa menuduh kita. Dan kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam teks asli punya arti yang lain, yaitu mempersiapkan kasut sebagai dasar, agar Injil sebagai dasar bagi kita, agar setiap langkah kita membawa dasar dari Injil damai sejahtera. Kita tahu bahwa Injil, seperti kita setiap saudara-saudari kita pernah pelayanan sebagai pendamping. Pada saat kita menyatakan tentang 4 hukum, kembali kita menyatakan Injil. Ini adalah dasar utama, dan dasar ini yaitu kasut Injil damai sejahtera. Setiap kita mengatakan kita mendapatkan damai sejahtera, tapi ada kalanya kita percaya Tuhan terlalu lama dan kita merasa Injil ini sudah luar biasa. Kita terhadap 4 langkah kita tidak merasakan keselamatan Tuhan, ciptaan Tuhan, salib Tuhan. Sekarang kita telah mendapatkan kebebasan dalam Injil, tetapi kita mudah lupa. Damai kita bisa dirampas kembali, seperti semalam yang kita lakukan di dalam menara doa. Musuh akan mengambil damai sejahtera kita, yaitu kasih keselamatan kita yang dikasihi. Tetapi kita sering-sering harus mengingatkan diri, seperti kita setiap keluar rumah harus memakai sandal kita. Kita tahu kita diselamatkan dan kita punya damai. Ayat 16, dengan segala keadaan pergunakan perisai iman, sebab perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dan si jahat. Di sini perisai ini kita tidak bisa melihatnya, tetapi dapat dilihat oleh Paulus, yaitu kita harus sering-sering menggunakan perisai iman sebagai perisai kita. Kemudian terimalah ketopong keselamatan untuk memelihara hidup kita. Dan salah satu yang bisa kita menjadikan perlawanan bagi kita yaitu pedang roh, yaitu firman Allah. Roh Kudus bisa menjamah kita, bukan hanya menjamahkan penulis Alkitab ini. Firman Tuhan bisa tulis, bukan hanya menjamah Paulus untuk menulis surat Efesus, tetapi hari ini juga Roh Kudus terus menerus untuk menjamah kita pada saat kita berdoa. Kita menerima pahwayuan doa, dan setiap kita menghadapi keadaan dalam hidup kita harus berpegang pada firman Allah. Dan setiap saat kita bisa mendeklarasikan firman Allah, dan ini sebagai senjata bagi kita, sebagai senjata kemenangan yang terbesar bagi kita. Kemudian ayat 18 dan 20 menyatakan rahasia peperangan ini, yaitu doa. Bagaimana Injil ini bisa diberitakan, yaitu dengan mengandalkan Roh Kudus dalam segala berdoa dan permohonan, berdoa setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jaga di dalam doamu, dalam permohonan yang tidak putus-putus untuk segala orang kudus. Paulus demi Injil dia telah dibelenggu. Dia mengajar
jemaat Efesus, kita perlu untuk berdoa. Aku juga perlu doamu, yaitu agar mulutku dikarenakan perkataan benar, ada keberanian ini aku memberitakan rahasia Injil. Mengapa kamu bisa datang ke gereja? Pasti ada orang yang berdoa untukmu. Waktu aku pertama kali datang di gereja 611, waktu masuk di pintu saja saya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Akhirnya saya tahu nama saya itu yaitu dalam rancangan doa kakak saya. Dia berdoa dalam satu kebaktian hari Natal, adiknya bisa dibawa ke gereja dan saya mengalami dipenuhi Roh Kudus. Dan waktu nama-nama teman sekolah, saya doakan mereka satu persatu datang ke gereja dan mendapatkan Injil. Doa dan Injil, setiap kebangkitan dalam sejarah, dalam sejarah kebangkitan rohani, di situ ada orang yang berdoa. Jemaat kemuliaan, kita pun harus bangkit untuk berdoa dengan firman Allah untuk berperang. Dan sampainya kemuliaan jemaat ayat 21 sampai 24 mempunyai hubungan yang baik. Ini tidak perlu banyak dijelaskan, kita baca saja dan kita lihat, maka kamu akan melihat hubungan Paulus dengan rekan kerjanya di dalam surat ini sangat jelas dalam kasih dan percaya, yaitu dengan Paulus dengan Tikhikus. Bisa dilihat ayat 22, hubungan Paulus dengan jemaat Efesus. Jarak mereka jauh, tetapi bisa merasakan jemaat Efesus kekhawatiran mereka kepadanya dengan supaya untuk sering dia tidak tahu mengapa tidak menerima surat untuk minta tolong dari Efesus, tetapi karena mereka seperti sejiwa, dia merasakan keperluan domba-dombanya dan kerinduan jemaatnya. Satu hubungan yang baik, damai, sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Paulus dengan yang tak belenggu, tetapi yang dirindukannya adalah Efesus, jemaat, hubungan yang baik, hubungan kasih dan percaya. Saudara-saudari semua, Tuhan memberkati kita bersama di dalam Kristus. Kita selangkah demi selangkah untuk belajar. Setiap kali kita membaca kitab Efesus, kita kembali untuk belajar agar kita semua menjadi jemaat yang dipenuhi kemuliaan. Dan mari kita bersama menyembah Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya.
Kami bersyukur dan terima kasih ada Engkau di dalam kami. Kami berani untuk berdiri teguh. Kalau tidak di menghadapi dunia ini, kami tidak berdaya. Tuhan, di dalam Engkau, Engkau ada di dalam aku. Di dalam hidup kami, di dalam segala bagian lapisan apapun, kami berani untuk berdiri kokoh dalam nama Yesus. Amin. Hari ini di dalam ayat pertama mengingatkan kita di dalam Kristus harus menjadi jemaat dalam kemuliaan atau hubungan kemuliaan, gereja kemuliaan yang paling utama, yaitu menyatakan tentang hubungan kita sebagai anak-anak atau orang tua, atau sebagai ibu atau anak rohani, ibu bapak rohani. Hubungan ini, pernyataan hubungan ini jangan disembunyi-sembunyikan, tetapi harus dinyatakan. Kalau kamu adalah orang tua, ayah dan ibu, untuk menuliskan message kepada anakmu, atau sudah lama kamu tidak pernah berbincang-bincang padanya, sudah lama, dan kata, selamat pagi anakku, aku sangat menghargaimu. Atau kita menulis satu surat untuk anak kita, untuk menyatakan kasih kita, agar anak kita tahu kita juga di sini adalah anggota sel. Kita memberikan kepada ayah ibu kita. Seberapa lama kita tulis juga message, sudah berapa lama kita tidak pernah menjenguk mereka, atau ketua sel kita berkata, terima kasih Tuhan, aku menghormati dalam hidupku, Engkau menghormati aku, perlu Engkau di dalam hidupku. Dan pada saat kita melakukan demikian, di dalam ayat apa dikatakan, yaitu kita pasti akan mendapat, supaya kita diberkati. Kita mohon Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, kasih Tuhan memenuhi kita. Saudara semua, silakan untuk lakukan, walaupun hanya pendek, tetapi saya percaya hubungan bisa dipulihkan dan kasih Tuhan bisa memenuhi dalam keluargamu. Bahkan hubungan yang terpecah, mungkin satu message bisa dipulihkan. Kamu menyatakan kasihmu kepada saudaramu,
Tuhan bekerja dengan kasih-Nya memenuhi keluargamu, hubunganmu di setiap bagian rumahmu. Saya sarankan bagi kamu sudah lama tidak pernah ada hubungan dengan baik itu keluargamu, silakan untuk menulis sedikit kata kepada mereka. Tuhan, aku berterima kasih dan memuji Engkau sebab di dalam hubungan Engkau dirikan. Tuhan, Engkau berkata untuk kami untuk menghormati ayah ibu, tujuan agar kami diberkati dan panjang umur. Terima kasih Tuhan, kami sebagai ayah dan ibu agar kami juga agar tidak membangkitkan amarah hati anak-anak. Bagaimana cara kami menyatakan kasih kami kepada anak-anak kami? Mohon padamu Tuhan untuk menolong kami. Kiranya Tuhan Roh Kudus Engkau membantu kami, segala hubungannya retak Tuhan Engkau pulihkan kembali. Setiap hubungan Tuhan Engkau dirikan, Engkau teguhkan. Kiranya kehendak-Mu terjadi di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Jemaat kemuliaan dimulai dari 2 generasi dimulai, dan jemiakan juga gereja kita di tempat kerja kita diberkati setiap di renungan pagi, dan juga saudara semua hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dunia dan takut dan gentar dan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Ini semua hubungan kita dengan Tuhan kita ini ditimbulkan dari dalam hati kita, bukan dengan melihat atau membandingkan mengapa saya banyak pekerjaan sehingga membuatkan banyak membanding-bandingkan sehingga menggerutu. Tetapi hari ini Paulus mengajar kita untuk dengan tulus hati melayani di tempat kerja kita, atau kamu sebagai tuan atau bos atau majikan kita, janganlah menakuti mereka. Kita jangan menakut-nakut atau sering-sering marah kepada kita, sebab Tuhan berkata melalui Paulus memberitahukan kepada kita bahwa kita akan menerima balasan dari Tuhan. Kalau kita sering-sering menggerutu atau mengatakan keburukan bos kita, kita letakkan tangan di hati kita, kita beritahu kepada Tuhan Allah kita untuk mengaku dosa dan mohon Tuhan untuk membuang hati hamba ini merasa seperti atasan kita hanya untuk memaksa aku bekerja keras. Hati ini Tuhan, mohon Engkau ambil keluar semua pikiran ini Tuhan, Engkau buang pikiran yang jahat ini Tuhan, Engkau ambil dari dalam hati kami Tuhan. Kami bersedia, kami berkata bersedia dengan hati yang tulus untuk taat kepada atasan kami, pemimpin kami, asal apa yang disuruh oleh atasan kami tidak berlawanan dengan apa yang diajarkan dalam Alkitab. Kami bersedia untuk taat dan mendengar. Dan pelayan kami di luar, kami bisa melayani Engkau Tuhan. Dengan demikian Tuhan, kami menyatakan rasa kagum kami kepada Tuhan Yesus dan melakukan kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan, memberkati saudara-saudari semua yang dimanapun mereka pun berada, mereka di tempat kerja mereka diberkati, dan juga di tempat kerja menyatakan kemuliaan Engkau sendiri. Mereka bisa dinaik pangkat, bisa naik gaji, dikasihi, dan untuk merendahkan diri. Tuhan, terima kasih
Bapa surga kami berterima kasih kami bisa di dalam Engkau kami bisa bertumbuh dewasa, bukan hanya kehidupan kami tapi juga gereja kami. Tuhan, kami rindu sebagai jemaat kami bisa memuliakan Engkau. Kami rindu gereja kami menjadikan gereja kemuliaan. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, kami rindu kepada Engkau di dalam 2 generasi peperang ini bisa meraih kemenangan, dan juga kami Engkau dimanapun, baik kami yang atas atau yang di bawah, Engkaulah Tuhan kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, tidak peduli dimanapun kami berada dan kapanpun kami di situ kami ada Engkau dan aku. Hidup kami bisa menghidupkan Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong kami untuk mendekat kepada Engkau agar kami bisa mengatasi peperangan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan perlengkapan senjata rohani-Mu kepada kami, dan setiap hari Engkau memakai kami dengan perlengkapan senjata ilahi-Mu Tuhan, untuk sebagai persiapan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dan saya mengundang saudara semua kalian juga akan menggunakan perlengkapan senjata ilahi di setiap hari sebelum kalian keluar rumah atau bekerja. Kita atau mungkin kalian sekarang kita pun datang di hadapan Tuhan, mohon Tuhan untuk kembali agar di dalam roh kita memakai perlengkapan senjata ilahi ini di dalam rohani kita. Kita harus seluruhnya percaya kepada Tuhan. Kita harus perlengkapan senjata yang diberikan Allah. Kita bisa melawan segala panas si jahat, sebab kita bukan peperangan melawan darah daging kita, tetapi penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, penghulu dunia yang gelap, dan roh-roh jahat yang di udara. Kita harus berperang melawan mereka. Jadi kita harus mengambil seluruh perlengkapan senjata ilahi. Kita mengambil seluruh persenjataan Allah supaya kita dapat mengadakan perlawan pada hari yang jahat dan tetap berdiri sesudah menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdiri tegaplah, berikat pinggang kebenaran, berbaju jira keadilan. Kita letakkan tangan kita di atas hati kita. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dan juga kita mengambil perisai iman, sebab perisai iman dapat digunakan untuk mematahkan semua panas api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan, dan tangan kita berpedangkan roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa. Dan juga kita dalam menghadapi segala peperangan, kita menggunakan firman Allah, kita bisa berperang. Kita bersama di sini berdoa, mohon Tuhan kepada kita agar mencurahkan rohnya kepada kita untuk menolong kita, agar kita selalu berjaga-jaga di dalam doa, dan kita peka untuk segala serangan kita. Dengan bersandarkan Tuhan, kita bisa mengatasi, kita bisa menang.
Tuhan, kami berseru kepada Engkau, pelindungan-Mu kepada kami dan juga keluarga kami. Tiada satu pun yang bisa menyerang kami, sebab kami percaya di depan Engkau pasti akan menolong kami di dalam segala hal. Kami pasti dapat mengatasi, dan peperangan kami bisa dengan mengandalkan Engkau, kami bisa meraih kemenangan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami adalah pasukan tentara Tuhan. Kita berdoa saudara semua untuk gereja kita, sebab besok ada 2 tim mission untuk penginjilan. Mereka pergi misi dalam trip. Kita berdoa untuk mereka. Hari ini ada di Singapura. Hari ini yang dipimpin oleh Stella dan juga Hong Wai. Dan salah satu tim lagi UK membawa tim remaja untuk ke Sabah dan anak-anak ke Malaysia. Kita berdoa untuk mereka, dan juga kita berdoa untuk Pastor Joshua dan Simo. Mereka di Costa Rica. Sekarang saat ini mereka Pastor Joshua sekarang lagi memberitakan pohon kehidupan di sini untuk menginjilkan di Costa Rica, agar di sana bagi agar di situ orang-orang yang berkenan bagi Tuhan, mereka bangkit untuk juga di situ mendirikan pohon kehidupan. Kita berdoa secara para di sini kita bisa bagi dalam PKBN. Pertama, hari ini yang berangkat ketua. Mari kita bersama berdoa. Yesus, Yesus, Yesus.
Haleluya, haleluya. Kita adalah tentara Tuhan. Puji Tuhan, kita di dalam ayat hari ini memberitahukan kita untuk bangkit. Di ayat kita harus bangkit menjadi orang yang tegar seperti dengan bersandarkan pada Tuhan. Kita semua orang bisa berdiri teguh sebagai orang yang gagah perkasa di dalam perlindungan Allah. Dengan percaya kepada Tuhan, kita adalah prajuritnya Tuhan. Amin. Dan hari ini kita harus menggunakan perlengkapan senjata Allah. Kita menggunakan perlengkapan senjata Allah kita untuk berperang dan raih kemenangan. Tujuannya untuk apa? Yang di ayat tujuannya ayat 19. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, kukaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Rasul Paulus dengan yang dibelenggu, dia di situ untuk memberi keberanian, dia tetap untuk berani dengan keberanian memberitakan rahasia Injil. Rahasia Injil yaitu kerajaan Allah. Di masa itu 12 suku mereka membawa kuasa kerajaan Allah. Kerajaan ini mengubah dunia dalam 12 orang, dan kekuasaan ini ada pada kita. Kita harus menjadi orang yang tetap yang kuat. Terlebih dahulu perubahan kerajaan Allah terlebih dahulu di Allah pada kita. Kita berdoa, kita nyatakan, maka bumi akan berubah. Percayakah kamu bahwanya setiap doa kita Allah kita pakai doa baik di dalam trip misi atau untuk Pastor Joshua di Amerika Tengah? Kita setiap hari di dalam keluarga kita, di tempat kerja kita, dimanapun kamu berada, kerajaan Allah akan datang dan pohon kehidupan akan ditanam sekitar sebagai prajurit Tuhan yang kuat. Kita terima berkat dalam nama Yesus Kristus, memberkati saudara-saudari semua. Kekuatan Allah dicurahkan bagi kita, dan Injil kerajaan Allah ada pada kita, agar di dalam kita dan semua kita menjadi saluran kuat untuk kekuatan ini. Berkati saudara-saudari menjadi orang yang berani dan kuat pada saat dia berdiri tegap. Tidak ada musuh, tidak ada kuasa gelap yang bisa menyerang mereka. Saat semua musuh satu jalan datang, mereka berlari dalam 7 jalan. Berkati saudara sebagai prajurit Tuhan menyertai kita semua, dan semua orang dinyatakan, semua orang tahu bahwa Yesus Kristus ada Raja. Berkatilah kami menjadi hati kami yang kuat, agar kami menjadi seorang pahlawan di dalam kerajaan Yesus. Haleluya, amin. Demikian memberkati saudara-saudari semua. Renungan pagi sampai di sini.